Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Permisaro Channel. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan pendaftaran CSN 2024. Mengapa sampai sekarang pendaftaran CSN 2024 itu masih belum diumumkan oleh pemerintah teman-teman? Kira-kira apa alasan dari Menteri Pan-RB terkait dengan penundaan pendaftaran CSN tahun 2024? Untuk informasi selengkapnya teman-teman, silakan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Jadi berdasarkan artikel yang telah dibagikan oleh Kemenpan RB, yaitu artikel tentang Menteri Pan RB minta instansi pemerintah segera merampungkan rincian formasi ASN 2024, di mana artikel tersebut teman-teman dibagikan pada tanggal 3 Mei 2024. Nah, jadi nanti teman-teman dari artikel tersebut kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan alasan kenapa pemerintah masih belum mengumumkan informasi pendaftaran atau pengumuman pendaftaran CSN tahun 2024, baik itu sekolah kedinasan, P3K, dan juga CPNS. Jadi kira-kira apa alasannya teman-teman? Mari kita simak terus artikel yang telah dibagikan oleh Menteri Pan RB tersebut teman-teman. Jadi di sini kita akan membacanya. Pertama adalah bahwa sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN tahun 2024. Pendaftaran CSN 2024 dapat dimulai setelah proses verifikasi dan validasi atau verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Kemudian Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Nah, ini adalah alasan kenapa sebenarnya pendaftaran CSN tahun 2024 ini masih belum diumumkan oleh pemerintah teman-teman. Alasannya adalah karena masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, dan apalagi nanti teman-teman ini lebih khusus untuk instansi yang telah mendapatkan atau telah diberikan alokasi formasi yang cukup besar. Nah, ini juga merupakan perhatian kepada kita semua atau kepada setiap instansi dan pemerintah daerah supaya sesegera mungkin melakukan perincian usulan tersebut dan disampaikan kepada Menteri Pan-RB teman-teman. Kemudian di sini kita lanjutkan, kita harap instansi yang belum mengirimkan rincian formasi atau kebutuhan dapat segera merampungkan dengan menginput pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau CSN Badan Kepegawaian Negara BKN, ujar Menteri Anas pada konferensi pers progres pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta, yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Ini merupakan harapan daripada Menteri Pan-RB teman-teman. Silakan nanti kepada setiap instansi supaya sesegera mungkin mengirimkan rincian formasi atau kebutuhan tersebut. Kemudian lanjut Anas menguraikan, rincian kebutuhan ASN yang disampaikan melalui CSN BKN tersebut paling sedikit memuat jenis pengadaan, nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan, dan rentang penghasilan. Kemudian untuk mempermudah instansi pemerintah dalam mengisi rincian formasi, pada awal Maret 2024 Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan panduan penyusunan rincian kebutuhan kepegawai ASN tahun 2024 melalui keputusan Menteri Pan-RB dengan nomor 173/2024. Nah, kemudian teman-teman kita akan teruskan kira-kira apa lanjutan daripada artikel tersebut. Hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20.10 WIB, 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam Sistem Layanan Perencanaan CSN BKN. Data tersebut terinci sebanyak 4 instansi belum memuat rincian formasi, 36 instansi sedang menyusun rincian formasi,
39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi, namun belum mengajukan digital signature atau DS SPTJM oleh PPK. 371 instansi sedang dalam proses verbal rincian formasi oleh BKN, dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai di verbal oleh BKN dan atau sedang menunggu digital signature peraturan teknis kepala BKN. Anies menguraikan terdapat sejumlah alasan kendala keterlambatan instansi dalam menyampaikan rincian formasi. Kendala tersebut antara lain, instansi masih melakukan pemetaan jabatan, keterbatasan informasi terhadap data non-ASN baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta jabatan yang akan diusulkan, serta belum selesainya pemutakhiran data peta jabatan oleh instansi pada layanan elektronik CASN BKN. Kemudian teman-teman, yang terakhir adalah rincian kebutuhan pegawai ASN yang telah disampaikan instansi pemerintah akan divalidasi BKN. Selanjutnya BKN menyampaikan hasil validasi dalam bentuk pertimbangan teknis sebagai pertimbangan Menteri Pan-RB dalam penetapan rincian kebutuhan ASN. Nah, jadi di sini katanya bahwa insya Allah pendaftaran bisa kita mulai di Juni atau Juli tahun ini setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan ASN dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi pungkas mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman, apabila nanti semua sudah terampung, maka nanti diperkirakan pendaftaran itu bisa kita laksanakan atau bisa kita mulai yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun ini. Namun sebenarnya itu adalah kembali kepada pemerintah daerah atau instansi masing-masing. Jika misalnya lebih cepat untuk mengajukan usulan formasi, maka nanti proses pendaftaran akan lebih cepat juga dilaksanakan teman-teman. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.